Selamat datang kembali lagi ke channel kami Paman Crypto. Jadi hari ini kita mau update ya kemarin yield farming dapat berapa nih. Nah kemarin tuh kan buat YouTube-nya hari Kamis ya. Ini kan sudah hari tanggal 4 hari Senin, berarti udah lewat 3 hari ya kan, Kamis ke Jumat, Jumat ke Sabtu, 4 hari berarti ya. Nah 4 hari. Nah kita langsung aja lihat dan membandingkan lebih bagus yang mana ya di yield farmingnya, rewardnya yang mana yang lebih tinggi. Oke, pertama kan di Muesli Milkomeda ya, kita langsung aja masuk di webnya, kita klik farm, jangan lupa connect juga. Nah ternyata kita ini cuma dapat 0,89 ya, karena harga token M Yield-nya turun. Nah sedangkan kemarin pas pertama kali buat harga M Yield itu masih 1 sampai 2 ada ya harganya. Jadi anggapannya kalau masih dihitung rate kemarin, anggap aja lah satuan lah, 1,6 dolar lah berarti ya untuk rewardnya ya. Nah saya tulis di sini ya, untuk Muesli Swap rate kemarin itu 1,6 dolar selama 4 hari. Berarti ini kan 0,4 dolar per hari. Nah kita kalkulator aja. Jadi kan dari modal 200 dolar itu 0,4 dolar kan, 0,4 bagi 200 ya, kan 0,02 kali 100 itu 0,2%, berarti 0,2% per hari ini. Berarti sebulannya sama dengan 6% per bulan. Nah setahun berarti kan hampir 100, hampir enggak sih, 72% ya ini ya. Oke, lanjut aja ke Milky Swap kemarin ya. Di Milky Swap kita klik farm, kita cek. Nah ini kita jangan lupa klik yang your farm, nanti kelihatan ini ya. Oh dapatnya ini 2,5 Milky, harga Milky juga kemarin satuan ya. Ya jadi anggapannya 2,5 dolar ya. 2,5 dolar selama 4 hari sama dengan ini pakai rate kemarin juga 0,625 dolar per hari sama dengan dibagi 200 ya modalnya 0,3% ya, sama dengan sekitar berarti 9% per bulan. Jadi lebih besar Milky Swap ya. Nah ini juga besar dan kelihatan masih mahal karena memang harga token Milky-nya itu masih kuat ya. Kan harganya sekarang berapa nih? 0,7 ya. Sedangkan harga token M Yield ini sudah drop banyak. Coba kita cek. Nah, 0,46 padahal kemarin itu 1, jadi udah terus sampai 50%. Jadi memang makanya kenapa kok biasanya kalau yield farming ini butuh modal lebih besar, jadi nggak bisa kecil-kecilan juga ya, karena nanti akhirnya kita tuh bisa setiap hari ngambil rewardnya untuk dijual. Karena kalau kita hold lama gini kayak sekarang gini, kalau misalnya turun kan kita rugi nih anggapannya, dapat bunganya jadi kayak kecil banget nih, cuma 1 dolar selama 4 hari kan gitu. Tapi kan tetap aja kalau dibanding deposito ya masih mending ya. Nah cuman ini kalau di sini nggak kelihatan nih, saya lihat yang Milky Swap aja ya. Nah ada potensi impermanent loss. Jadi impermanent loss itu adalah perbandingan antara kita kalau ngehold aja sama kita yield farming. Jadi kalau misalnya harga naik, ya kita itu sebenarnya misalnya cuma 100% nih kalau pegang aja, tapi gara-gara ada impermanent loss, nanti kita dikurangi. Nah kalau turun juga ruginya lebih banyak, karena misalnya udah rugi 50%, masih impermanent loss lagi, jadi tetap harus hati-hati ya. Jadi kayak gini contohnya, ini kita klik your farm. Nah ini kan ada 84,05 dan 106 USDC ya. Nah 84,65 itu berapa sih 84 nih, coba kita cek. Nah, 100,291 dan tadi kan ada 100,5 USDC juga. Berarti kan sebenarnya kita ini punya 201 USD ya dalam farmnya. Jadi naik ya harganya. Nah, karena harga ada juga lagi naik, makanya kenapa ini harganya USDC-nya dapat tambah banyak, tapi adanya juga tambah sedikit ya kalau naik ya. Karena kan kita harus ngasih barang kita ke market ya, cuma value-nya semakin mahal. Nah ini lebih mahal kan, nggak 200 dolar seperti itu. Nah ini yang dinamakan di yield farming ini ada impermanent loss, ada perbandingan antara kalau hold aja pasti cuan lebih banyak. Memang kalau pakai impermanent loss harus pakai kalkulator aja biar nggak susah.
Jadi karena hitungannya lumayan ribet juga, pakai kalkulator yang ini, yang di whiteboard crypto ini lebih ada, nanti ada yang advance. Jadi kita tahu, nah seperti ini. Masukin aja sesuai dengan quantity. Oke, hari ini juga Paman juga mau info tips dan triks ya. Jadi kalau misalnya mau yield farming, kalau di sini kan enak nih, masih bisa kan belakangnya tuh USD ya, stablecoin. Jadi kayak masih nggak bingung kok kayak gini BTC ETH ini kan. Jadi kita harus tahu perbandingan kita saat pas swap itu berapa gitu. Kalau di Cardano kan ada tuh di MinSwap atau apa. Nah MinSwap kita coba buka ya. Di MinSwap ini langsung enter F. Nah kayak gini di farm ya. Nah ini kan kelihatan nih APR-nya gede ya. Nah kalau yang dicari itu pertama jangan yang APR-nya besar. Jadi jangan yang bunganya besar aja. Karena kalau bunga besar gini itu kalau tokennya itu nggak terlalu bagus, nah itu bahaya. Karena kan kalau misalnya turun, ntar tambah sakit turunnya, udah rugi. Kita pegang token yang kita nggak percaya, terus harganya turun, udah rugi, kena impermanence loss juga. Jadi doginya double. Nah, lebih baik cari token-token yang punya utility. Nah, ini tips keduanya. Ya, punya utility, jadi ada kemungkinan token itu naik. Karena kalau naik, anggapannya tuh kalian tuh hold token tersebut, kalau yield farming itu. Jadi kayak kalau naik, kalian juga cuan. Tapi misalnya cuan 100%. Nah, kalau yield farming cuannya nggak 100%, cuma 95%. Nah, itu kan ada selisih cuannya memang. Tapi kan yang penting cuan. Dan juga kita juga dapat tambahan reward dari yield farming tersebut. Apalagi bunganya juga menurut saya juga cukup besar ya. Kayak contohnya nih, Pavia atau mungkin LQ, ada WMT juga. Nah, ini kan bunganya nggak terlalu sampai 200%, cuma kan 80% aja sudah cukup besar loh. Anggapannya ini kan setiap hari setiap bulan hampir dapat 10% lah untuk sebuah investasi ya besar sih gitu loh. Nah, apalagi kalau tokennya naik. Nah, tips ketiga ya, kalau tokennya naik, value kalian dalam US dollar itu kan naik juga. Jadi misalnya nih, pas harganya sekarang kalian cuma invest 2000 US dollar. Nah, pas harganya tokennya ini naik 100%, berarti kan harga yang yang satunya kan enggak nih. Misalnya 2000 berarti kan 1000 kiri, 1000 kanan. Berarti kan yang 1000 ini jadi 2000, naik 100% nih. Nah, otomatis yang value kanannya juga 2000. Jadi anggapannya kalian yield farmingnya itu 1500 jadi ya, 3000 jadinya. Karena naik 100% satu sisi kan. Nah, kenaikan ini akibatnya kan bunga kalian tuh basicnya tuh bukan dari 2000, tapi dari 3000. Meskipun APR rendah, tetap kan bunganya dapat lebih banyak juga. Nah, seperti itu juga. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Jadi kalau bisa sih jangan pakai token-token yang kayak Mint atau mungkin SundaeSwap atau mungkin kayak Milky atau mungkin yang tadi di M Yield gitu-gitu. Memang itu kelihatannya besar bunganya, cuman resikonya sangat besar karena kan kita ini kan tokennya itu dapat terus ya. Jadi kan dibuat terus ya, token itu kan lagi ada anggapannya lagi promo lah gitu, kita dapat tokennya terus, akibatnya tambah banyak tokennya, makanya semua orang dapat token langsung jual, nggak ada yang ngehold, akibatnya harganya turun terus. Nah kalau turun terus kan juga rugi jadinya, meskipun bunganya besar. Makanya kenapa token-token DEX itu diberi bunga itu besar, kayak 12% atau juga yang kalau nggak salah di sini, nah ini 223% juga ya di Milkomeda ini, di Muesli juga ada nih di farm ya. Jangan stick on. Nah ini yang M Yield nih 238%, memang besar, cuma tokennya sendiri turunnya banyak. Jadi gitu sih tips and trick dari Paman. Nanti di belakang tinggal cek aja kesimpulannya ya, langsung kita bisa cek. Oke, jangan lupa juga follow IG kita. Kita punya IG Paman Crypto ini dan juga ada YouTube juga, langsung komen aja dan tanya-tanya. Di Telegram juga boleh, nanti akan kita bantu. Misalnya tertarik nih untuk yield farming, boleh. Nanti kita akan bantu, kita hitung sama-sama. Ya, terima kasih.